Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari keempat, 4 Syawal setelah Lebaran, berarti tetap ya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Dan semoga seluruh Indonesia memaafkan langkah-langkah yang kiranya dari FKMTI yang dianggap menyinggung, kurang baik atau tidak tepat. Maklum, fokus kami bela negara, kemudian juga kami bergerak dengan apa yang ada, walaupun niatnya sungguh-sungguh gitu. Tetapi itulah yang baru bisa kami lakukan, insya Allah dengan dukungan dan semangat dari seluruh negeri. Perjuangan mencegah perampasan tanah masyarakat ini bisa berhasil dilakukan. Begitu juga berbagai kejadian perampasan di masa lalu bisa diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, ketika akhir-akhir ini semua mendengar, membaca, juga melihat di Palestina pun tanahnya sedang dirampasi, saya kira semoga pemahaman land grabbing atau perampasan tanah ini disadari oleh seluruh anak bangsa, bukan hanya persoalan yang dipunyai oleh bangsa Indonesia saja, tetapi juga ini adalah persoalan umat manusia yang nyata, kemudian juga terjadi sejak di zaman dahulu kala, di mana ya kita tahu kerajaan bangsa itu selalu berubah berdasarkan periode dan zaman. Dan kalau pada zaman yang sekarang ini, yang paling banyak masih diingat adalah Indian dan aborigin itu sekarang menjadi terpinggirkan di tanah airnya sendiri. Itu adalah bentuk yang nyata dari perampasan tanah. Kita tidak tahu apakah itu akan selamanya atau akan ada titik balik pada zaman dan periode tertentu, di mana aborigin dan bangsa Indian itu kembali berdaulat di atas tanahnya mereka sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang mengada-ngada, karena dunia paling tidak sudah diberikan contoh ketika orang-orang yang tinggal di Nusantara ini, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, NTB, Bali ya, dulu pernah dikuasai oleh bangsa asing, tetapi setelah 350 tahun bisa bangkit dan mendapatkan kemerdekaannya. Dan ini juga bukan termasuk bangsa yang paling lama pernah hilang di dalam peradaban. Karena kalau kita lihat kenapa bisa disebut hilang, di dalam peta pun ditulis Hindia Belanda, bukan Nusantara, bukan Indonesia ya, tapi ditulis Hindia Belanda. Jadi bangsa di Kepulauan Nusantara ini pernah dianggap sebagai bagian daripada bangsa Belanda, artinya jajahannya atau protektoratnya Belanda. Dan sejarah membuktikan bangsa Indonesia bisa bangkit, kemudian menjadi bangsa sendiri yang berdaulat. Nah, ada bangsa yang jauh lebih lama lagi hilang di peradaban, kurang lebih 2000 tahunan. Itu adalah bangsa Yahudi yang baru mendapatkan kembali kedaulatannya itu pada bulan Mei tahun 1948. Dan sekarang bangsa inilah yang sedang sibuk merampasi tanahnya bangsa Palestina. Nah, tetapi yang ingin disampaikan, di dunia ini semakin terbukti bahwa siapapun bangsa itu, ketika bangsanya tidak mampu mengatasi tantangan zamannya, maka bangsa itu akan digantikan oleh bangsa lain. Dan ini harus menjadi sebuah peringatan yang sangat serius untuk seluruh anak bangsa. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik, anak-anakku, dengan pengalaman ini, maka kita harus selalu sadar bahwa ancaman untuk mengganggu bangsa dan berbangsa ini sungguh nyata. Jadi tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah berhenti ketika ada kesempatan dan peluangnya terjadi.
maka karena persoalan kekuasaan, persoalan ekonomi, persoalan kekerabatan, dan yang lain-lain, itu sebuah bangsa itu bisa berganti dan rontok. Dan yang paling sering terjadi itu karena moralnya atau terjadi demoralisasi yang luar biasa, sehingga para pemimpin dan orang-orang kaya dan terdidiknya tidak lagi memikirkan masyarakatnya secara adil, kemudian juga beradab, kemudian juga mempersatukan bangsa itu. Nah, ketika itu indikasi itu terjadi, maka itu adalah salah satu syarat ya, di mana bangsa itu akan mulai terpecah belah. Itu adalah pengalaman dan sejarah yang jangan pernah ditolak, tetapi alangkah baiknya dipelajari dan dijadikan pelajaran supaya bangsa itu tetap utuh. Nah, kembali ke persoalan yang dihadapi oleh para korban perampasan tanah hari ini gitu kan. Jadi ini tolong jadi pelajaran. Itu makin banyak media ataupun cerita ataupun diskusi ataupun pernyataan pendapat yang menyampaikan bahwa mafia tanah itu berbahaya. Nah, itu makin banyak, dan makin banyak juga di media menyampaikan bahwa mafia tanah itu harus diberantas. Itu makin banyak. Sehingga kasus-kasus yang dulu selalu hanya diungkapkan pengadilannya menang atau kalah, sekarang mulai diungkapkan lebih detail. Jadi kalau dulu itu misalnya saya kalah di pengadilan karena uangnya kurang, kekuasaan kurang, maka saya kalah di pengadilan. Itu sebetulnya kalaupun realitasnya seperti itu tidak menceritakan yang sesungguhnya yang bisa dipahami oleh semua orang, kecuali dengan pernyataan itu yang sudah diungkapkan oleh Pak Mahfud, Prof. Mahfud, MD, bahwa di pengadilan itu dan proses hukum itu bisa milih pasal sehingga keputusan hukumnya itu bisa dilakukan prosesnya sesuai dengan yang diinginkan klien. Itu sudah diungkapkan oleh Profesor Mahfud MD dengan menyampaikan bahwa industri hukum itu sudah clear bahwa itu faktanya. Tetapi ketika hari-hari ini makin diungkapkan bahwa tanah saya gimana bisa dikalahkan di pengadilan, padahal saya belum pernah menjual tanah itu. Nah, kemudian pernyataan mafia juga itu tidak kesana kemari juga, tetapi fokus apakah ada mafia di desa dan kelurahan, di camat, di PPAT notaris, apakah di BPN, apakah di kepolisian, oknumnya tentu semuanya, apakah di kejaksaan, apakah di pengadilan. Nah, dan di berbagai kementerian yang lain yang terkait. Nah, pernyataan-pernyataan ini sekarang makin menggema, kemudian dengan data, sehingga dengan itu mendorong supaya lebih fokus lagi untuk mencari akar persoalannya, tentunya untuk diselesaikan. Nah, dalam konteks sekarang misalnya hari-hari ini ada banyak kasus sebetulnya, tetapi kasus yang sedang didorong karena begitu nyatanya proses mafia itu yang pertama itu kejadian di Balikpapan gitu kan, di mana purnawirawan polisi dan beberapa TNI yang ikut beli di Kapling Polda gitu kan, walaupun ketika itu pasti yang mengadakan Kapling Poldanya itu perusahaan swasta gitu kan, dan kemudian dibeli mungkin sama Poldanya, kemudian warga nyicil gitu kan. Nah, tetapi ini sudah sertifikat kemilik. Kapolda pun memberikan disposisi kepada Polres di Balikpapan. Tetapi berdasarkan jeritan-jeritan dan istilahnya tangisan yang dalam dari warga pemilik Kapling itu, pemilik sertifikat kemilik itu hanya bisa melihat tanahnya itu di bulldozer, dan polisi tidak melakukan sesuatu yang signifikan untuk menghentikannya. Banyak pasti alasannya, tetapi ingat, ini sertifikat kemilik. Jadi bulldozer itu sesungguhnya bisa berjalan ketika sertifikat kemilik ini sudah dibatalkan. Nah, ketika itu berjalan dengan alasan apapun, ini artinya hukum sudah tidak dihargai dan tidak dihormati, walaupun bisa kita beda persepsi. Nah, oleh karena itu, dengan pengaduan warga ke Mabes Polri gitu kan, kemudian juga walaupun sekarang Lebaran, semoga segera ditindaklanjuti
Dan ini harus diproses, dan ini harus diungkap, harus dibongkar. Ini jelas siapa yang terlibat di balik itu harus diungkap dan harus hukum harus ditegakkan. Nah, ini tidak sederhana karena dibikinin videonya, ada juga proses pengaduannya, konsolidasinya juga jelas, mengadu ke sana kemarinya juga ada gitu kan. Nah, ini yang di Balikpapan ini semoga menjadi perhatian Bapak Kapolri dan Pak Presiden Jokowi, karena ada misalnya beberapa kawan bilang, artinya korban bilang, kenapa Palestina begitu kejadian langsung dikecam dan bergerak semuanya, sedangkan di dalam negeri ini gerakannya belum begitu terasa. Apalagi ketika datang ke Mabes Polri, di mana kantor Satgas Mafia Tanahnya nggak ada yang bisa menyebutkan, kemudian mana petugasnya juga seperti ragu-ragu menunjukkan, ujungnya tidak ketemu gitu kan. Ini semoga jadi perhatian. Nah, kemudian yang kedua juga muncul juga berita di Law Justice, itu kisah perjalanannya Robert Sujasmin. Nah, sekarang diperlihatkan bahwa Robert Sujasmin itu sudah usia 76 tahun dan begitu gigih memperjuangkan tanahnya, beli di kantor lelang negara. Kemudian juga duitnya jelas itu tidak sedikit. Kemudian juga tiba-tiba ketika balik nama dibatalkan oleh BPN sertifikat hak miliknya. Nah, ini tentu tidak akan kejadian ketika pada proses sebelumnya kalau BPN menyatakan tidak clear and clean sehingga Kementerian Keuangan tidak melakukan lelang. Tetapi kejadian seperti itu, dan setelah kejadian Kementerian Keuangan juga tanggung jawabnya nanggung, tidak bilang ya udah dulu lo beli sekian, sekarang udah sekian, harganya sekian dibalikin sekian gitu kan dengan hitungan apa segala macam itu tadi, tidak. Tetapi ya begini begitu, istilahnya akan PK lah, akan inilah, akan itulah, manggil BPN lah, ngajak Zoom meeting sama BPN, tetapi hasilnya sampai hari ini menurut Pak Robert tidak signifikan. Nah, kembali lagi, sebetulnya para petinggi negeri di Republik ini gitu kan, termasuk Pak Kapolri dan Pak Sofyan Jalil maupun Pak Jokowi, insya Allah punya waktu dan kesempatan bisa membaca berita Law Justice itu secara cermat, maksudnya dengan waktu yang tenang, karena beliau pasti sangat sibuk, kegiatannya banyak banget gitu kan, dengan tenang dan mencermati. Nah, itu sangat jelas. Nah, kalau itu belum jelas mau bicara kasusnya Putri maupun Pak Robert Sujasmin, tentu FKMTI bisa dimintai waktu juga untuk bisa berdiskusi gitu kan oleh para pemegang amanah di negeri ini gitu kan. Nah, tetapi intinya adalah dua cerita ini sebetulnya sudah disampaikan pada bulan November 2019 ketika itu FKMTI memberikan surat kepada Kementerian ATR BPN dengan 11 kasus itu. Sampai hari ini termasuk tahun 2020 ditindaklanjuti lagi dengan 7 kasus, belum ada tindak lanjuti. Padahal bahasanya FKMTI sederhana, adu data terbuka. Gitu kan, karena FKMTI melihat ini bukan soal sengketa, ini bukan soal tumpang tindih, ini bukan soal konflik, ini bukan soal penyerobotan, tetapi perampasan. Jadi nggak ada hubungannya tiba-tiba bisa terjadi hal yang seperti itu. Nah, dan yang lain juga sekarang mulai muncul juga ceritaan-ceritaan yang kuat seperti ini gitu kan. Jadi tidak hanya bicara soal Ibu Ani Sri Cahyani yang di Bintaro, Pak Budi Kendi yang ada di Cengkareng, kemudian juga Rusli Wahyudi yang ada di Bumi Serpong Damai, Pak Umar yang ada di Depok gitu kan, keluarga Pak Umar itu kebetulan angkatan laut ya, karena cucunya gitu kan, terus keluarganya maka ikut membantu, atau Haji Astari gitu kan di Sumber Batu, Ibu Nur Hayati yang ada di di Cipayung, kemudian juga Bu Jubaedah yang ada di DI Panjaitan, Pak Nugroho yang ada di di MT Haryono, kemudian juga Agusni yang ada di tanahnya itu di di Taman Mini, kemudian juga Patrick yang ada tanahnya yang di Tangerang gitu kan, kemudian juga Kirai yang sekian banyak, kemudian juga ada
Bang Zul yang membantu masyarakat Dayak di Tabalong gitu kan dan sekitarnya. Kemudian juga ada pendeta Ibu Emi yang di Papua Sentani gitu kan, itu bandara gitu kan. Kemudian juga ada warga Teluk Naga yang juga ini kolosal gitu kan. Kemudian juga ada korban-korban akibat jalan tol yang salah bayar gitu kan dan yang lain-lain. Nah, itu sedang datang bolak-balik dan berdiskusi dengan FKMTI yang intinya adalah sungguh sangat sederhana, buka saja datanya. Lihat itu sama-sama secara terbuka gitu kan. Kemudian ditelusuri. Nah, kalau Badan Pertanahan Nasional dan kepolisian nggak bisa nelusuri, saya nggak percaya itu. Karena saya tahu persis orang-orang Indonesia yang ada di BPN itu sangat profesional dan orang-orang pinter. Begitu juga di kepolisian, jago-jago itu, saya yakin banget gitu kan. Nah, jadi mekanisme adu data ini sungguh sebetulnya sederhana, efisien, dan efektif. Nanti akan kebuka di mana persoalannya. Apakah ada yang memainkan rekayasa dari tingkatan desa, kepala desa, kemudian PPAT camat gitu kan, atau di mana nih ditarik ke atas gitu kan. Karena ketika kalau ujungnya hanya keputusan pengadilan, itu sudah dibuktikan oleh Pak Mahfud sendiri bahwa pasal itu bisa dipilih. Ujung itu tergantung klien kesannya. Nah, sehingga kita bicara di dasarnya dulu ini supaya terungkap. Kita tidak menafikan bahwa proses hukum bukan itu gitu kan. Nah, karena kenapa? Begitu selesai adu data, keungkap, itu pasti ketika ada proses perampasan ini pasti ada pemalsuan, bukti otentik, pasti ada manipulasi. Itu masuk pengadilan tuh, pidana tuh, selesai gitu kan. Nah, jangan dibikin rumit, muter-muter ke sana kemari. Termasuk juga misalnya contoh Pak Robert Sujasmit, KIP-nya sudah jelas mengizinkan buka warkahnya. Gimana Pak Robert beli tanah? Kan harus boleh dikasih lihat warkahnya dong, duitnya bener. Tapi BPN mencegah warkah itu dibuka gitu kan, dengan mengajukan banding ke PT UN dari KIP itu. Ini kan lucu gitu kan. Maunya BPN tuh apa? Nutupin datanya Pak Robert supaya Pak Robert terus sengsara seumur hidup. Setelah itu karena udah 76 tahun ini dia mati gitu kan. Setelah mati selesai kasusnya. Maksud saya ini tolong dicermati dengan nurani. Presiden Indonesia saja memperjuangkan tanahnya Palestina yang jauh dari negeri ini, gitu kan, jauh dari negeri ini, itu supaya jangan dirampas. Walaupun benar kita harus memperjuangkan Palestina, karena Palestina itu negara yang mengakui pemerintahan Indonesia dulu ketika merdeka, bangsa Indonesia merdeka diakui sama Palestina. Kita harus tetap menjaga hubungan itu gitu, benar itu. Tetapi maksud saya, ini mari kita fokus nih yang di dalam negeri ini dijaga, dipertahankan supaya jangan mudah dirampasin gitu kan. Jadi di Sangihe per meternya dibeli 5.000 perak, di Halmahera per meternya dibeli 2.500 gitu kan, perak gitu kan. Nah, sudah saatnya juga, walaupun itu akan menjadi investasinya mungkin lebih tinggi, tetapi kalau nggak dibeli tetapi direlokasi, dikasih rumah, kemudian dikasih supaya bisa bertani gitu kan, tetap bisa sekolah, bisa bikin UMKM, ada di situ kehidupannya menjadi sehat masyarakat itu, kemudian tambanglah itu, bikin kebun lah itu. Tetapi masyarakat di sekitar tambang dan kebun itu tidak boleh sengsara, tetap seperti sekarang. Jadi pembangunan itu membuat warga negara ini menjadi lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera, lebih beradab. Bukan di situ ada tambang besar yang kaya itu di Jakarta, di kota-kota besarnya, bahkan di luar negeri, tetapi yang di pertambangan dan perkebunan itu makin miskin dan lingkungannya rusak. Saya kira bukan itu tujuan pembangunan di negeri ini gitu kan. Jadi kalaupun ada tambang, ada kebun dan yang lain-lain, masyarakat itu diaturin oleh si perusahaan ini, pemerintah membackup supaya tumbuh menjadi makmur, sehingga di mana-mana tuh makin makmur, makin sejahtera. Jangan tambang di mana-mana, lingkungan rusak, masyarakatnya juga rusak, miskin. Yang tumbuh karena pertumbuhan pertambangan dan perkebunan maju itu
Malah biasanya kerusakan moral di sekitar situ, minum narkoba, pelacuran, dan yang lain-lain. Malah itu yang terjadi, itu kan pasti nggak diinginkan gitu kan oleh negeri ini gitu kan. Nah, jadi maksud saya, mari kita fokus ini di perampasan tanah itu bukan sekedar perampasan tanah itu saja, tetapi ini bagian menjadi proses yang harus mensejahterakan Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak desakan kepada FKMTI misalnya, udah minta saja ketemu presiden, minta saja ketemu Pak Kapolri, minta saja. Kita melihatnya bukan tidak mau gitu kan, tetapi pertemuan itu sebetulnya semoga di dalam sebuah pertemuan yang saling merindukan, di dalam pertemuan di mana pemerintah itu ingin mendengar dan mendiskusikan bagaimana solusi dari persoalan-persoalan ini. Tentu yang out of the box, yang bisa efektif, efisien, dan menyelesaikan persoalannya. Nah, kenapa? Karena sudah nyata berpuluh-puluh tahun korban itu nggak selesai-selesai persoalannya. Dan pertanyaannya cuma satu, sekarang benar apa tidak gitu kan? Mereka itu korban dan tanahnya dirampas. Kalau mereka itu benar korban dan tanahnya dirampas, harus selesai. Nggak bisa dengan, waduh ini sudah ada keputusan ini, nggak bisa. Harus ada cara yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keadilan itu terjadi. Tetapi bukan berarti juga dengan niatan menghancurkan yang sebelumnya bisa saja tidak sengaja. Bisa saja hanya user, bisa saja karena ketidaktahuan. Bukan itu. Jadi bukan berniat untuk menghancurkan, tetapi ini perlu ada sebuah proses transformasi sehingga keadilan itu terjadi, kejahatan ini berhenti, petualangan-petualangan di dunia pertanahan di Indonesia itu berhenti menjadi sesuatu yang normal dan baik-baik saja gitu kan. Dan ini menjadi tantangan yang sangat berat. Kenapa? Karena ada juga mafia gula, ada juga mafia garam, ada juga mafia pangan, ada juga mafia tambang, mafia, banyak mafianya. Nah, ini harus selesaikan itu. Saya paham itu tidak sederhana, tetapi marilah diselesaikan satu-satu. Saya fokusnya hari ini bicara di perampasan tanah itu gitu kan. Jadi kembali lagi, mohon maaf, mohon izin, kalau terjadi pertemuan di mana saling merindukan, dibuka datanya sebagai contoh diskusi yang betul, kemudian juga terbuka pikiran dan hati. Karena kalau pinter pasti pejabat-pejabat di pemerintahan itu pinter-pinter dan jago-jago lah. Itu jangan pernah meragukan bangsa sendiri, itu pasti pinter-pinter dan jago-jago. Tetapi marilah terbuka hati dan pikirannya untuk mencari solusi di situ. Jadi yang ahli apapun itu melihat ini solusinya bagaimana. Karena terbukti puluhan tahun nggak selesai-selesai gitu kan. Dan ketika bangsa itu tidak adil, kembali lagi ke cerita yang tadi, malah pembangunannya memiskinkan. Bangsa Indonesia ini udah 70 tahun merdeka ini, bahayanya adalah kita sudah ngerti akibat tidak adil, tidak percaya. Akibat ketidakpercayaan itu meluas, bahaya itu kan. Padahal pemerintahan itu akan selalu berganti gitu kan. Jadi mari kita fokus di situ. Nah, konsep adu data ini itu akan memperlihatkan bagaimana permainan-permainan itu dilakukan dan direkayasa. Dengan itu kita lihat sama-sama, maka akan ada efek jerak yang luar biasa. Karena kalau dengan cara sekarang kita dengar juga gitu kan, misalnya ada pejabat tertentu yang harusnya dihukum dalam konteks ini, ternyata cuma tahanan rumah saja, masih bebas-bebas saja. Itu nyampe bener enggaknya kan kita nggak ngerti. Itu kan urusan hukum, gitu kan. Nah, tetapi ini menjadi perlu dipikirkan, bukan masuk akal, perlu dicermati, bukan nggak kelihatan gitu kan. Karena misalnya kejadian-kejadian yang lainnya faktanya adalah hukuman pun dipotong-potong, di penjara pun misalnya masih seperti itu gitu kan, kita ngerti lah itu. Dan itu udah jadi cerita umum, cerita kantong kresek, cerita bahwa sesungguhnya kebijakan-kebijakan itu sangat fleksibel ketika ada transaksi gitu kan.
itu diungkapkan oleh orang-orang yang ada di berbagai kalangan yang hidup bersinggungan pada berbagai macam bidang yang ada di pemerintahan itu gitu kan. Itu diungkapkan. Kalau saya di luar, saya bilang waduh jangan begitulah, karena kasihan nanti. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian menikmati hari-hari ini, tetapi ketika itu dilakukan bertahun-tahun, berpuluh tahun, maka birokrasi itu akan rusak dan rontok, sehingga kebenaran, keadilan itu tidak akan ada lagi, dan yang ada itu akhirnya greedy. Kenapa greedy? Karena ketika berusaha dengan cara mengembangkan korupsi seperti itu kan walaupun ada kesan bahwa kalau di pertanahan ini kalau nggak begitu kelihatan bisa cuman kena maladministrasi aja, atau yang kena itu di PPAT sama notarisnya doang, atau yang kena itu di tukang ukur gitu kan, yang kena itu misalnya di kelurahan, ke pejabat-pejabat tingginya nggak kena gitu kan, maladministrasi aja karena melakukan kesalahan itu. Nah, tetapi sesungguhnya itu sangat menyengsarakan, sehingga ini perlu segera dihentikan. Nah, oleh karena itu, jadi tadi kenapa sih nggak pengen ketemu gitu kan? Bukan nggak pengen ketemu, tetapi yang paling baik itu adalah pertemuan yang saling merindukan, pertemuan yang saling mencari solusi, dan pertemuan yang istilahnya saling menghormati. Karena dengan itu terjadi maka solusi akan terbuka. Nah, oleh karena itu kepada seluruh korban perampasan tanah di seluruh Indonesia, nggak ada cara yang lain. Saya ulang lagi, untuk seluruh korban di seluruh Indonesia perampasan tanah, tidak ada cara lain. Nggak bisa hanya teriak-teriak saja, nggak bisa hanya nulis-nulis saja, nggak bisa hanya mensosialisasikan dokumen-dokumennya saja, tetapi semuanya harus disusun dengan rapi, dengan terurut, sistematis, yang membuktikan bahwa dengan dokumen-dokumen itu yang valid, kepemilikan tanah itu memang milik keluarga Anda. Itu. Jadi kuncinya adalah marilah kita bertanggung jawab menyusun itu semua, sehingga kalau itu diceritakan, itu dibuka dalam cerita yang nggak lama-lama 5 menit, maka semua orang tahu itu milik Anda, milik keluarga Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu semua tidak bisa hanya diomel-omelin, di ngeluh-ngeluhin kemana-mana, nggak bisa. Maka bikinlah video dengan dasar itu, dengan bahasa yang santun, dengan apa adanya, tetapi ketika melihat video Anda, melihat apa yang Anda sampaikan dengan bukti-bukti itu, semua orang akan tahu bahwa itu memang milik Anda dan keluarga Anda. Kenapa itu penting? Karena FKMTI itu fokusnya adu data, kebenaran, dan keadilan. Kita semua melakukan ini, ya, Anda dan saya dan semua keluarga besar FKMTI itu mencari keadilan. Kita bukan ingin menang, kita tidak ingin mengalahkan, kita tidak ingin dengan niat mendapatkan keadilan berlaku tidak adil kepada orang lain. Itu bukan itu. Jadi kita fokusnya lurus saja. Kita ingin keadilan itu terjadi kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi dengan cara yang benar dan adil, gitu. Karena kalau kita membuat ketidakadilan baru, nggak selesai-selesai ujungnya. Nah, oleh karena itu, tolonglah rajin. Jadi kalau ada kasus yang baru yang naik, kemudian jelas, rinci, korbannya ketahuan, kemudian kepemilikannya ketahuan, maka bantulah sebarkan ke teman-teman Anda. Sebarkan ke kalangan Anda. Saya ulang lagi, bahasanya harus santun, menunjukkan kebenaran. Itu disebarkan kemana-mana. Anda retweet, Anda komentari, Anda like, Anda bikin Twitter, jangan lupa, Anda bikin Facebook, Anda bikin YouTube sendiri. Ceritalah di situ, sampaikan apa adanya. Karena dengan menyampaikan apa adanya akan muncul dari seluruh Indonesia kebenaran-kebenaran yang walaupun kebenaran yang hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, kebenarannya hakiki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan data dan ungkapan yang sopan dan santun, maka kebenaran milik Anda itu akan dikenal dimanapun juga.
sehingga tanah Anda sesungguhnya tidak akan pernah hilang. Nah, tinggal kita berusaha dan berdoa pada titik di mana penegak hukum itu adil, penegak hukum itu benar, penegak hukum itu bela negara, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri, nggak ada backing-backingan lagi, itu terjadi di seluruh kementerian, kemudian juga semua itu patuh terhadap rapat terbatasnya Pak Jokowi dan arahan itu, insya Allah akan mulai terjadi keadilan itu. Dan FKMT kembali lagi menyampaikan, maka fokusnya itu adalah adu data. Coba Anda bayangkan jika adu data itu terjadi. Kita salut lihat Deddy Kubizir, Om Deddy hebat. Main catur aja bisa langsung populer, kemudian ditonton 1, sekian juta dan beberapa jam kemudian menjadi 7 juta orang yang lihat. Itu luar biasa. Kalau adu data ini dilakukan, Anda punya 200 miliar, Anda yakin itu memang tanahnya Anda. Bahkan ada yang 600 miliar, itu tanahnya Anda. Artinya kelompok, keluarga, ya, komunitas. Taruh di atas meja itu, ungkapkan kebenaran. Kenapa? Karena Anda sudah berpuluh-puluh tahun memperjuangkan itu. Dan Anda ingin mendapatkan kebenaran, bukan ingin menang atau kalah. Ungkapkan di atas itu. Ketika itu terungkap, maka pada detik itu juga yang tidak benar akan proses pidana dan Anda mendapatkan sekian ratus miliar itu atau bahkan triliun. Tetapi sebaliknya, ketika terbukti bahwa itu bukan milik Anda dan itu miliknya orang lain, maka selesai juga persoalannya dan Anda akan kehilangan ratusan miliar bahkan triliunan. Nah, oleh karena itu kembali lagi, tolong hati-hati, persiapkan datanya, persiapkan semua presentasinya dan narasinya, tetapi intinya adalah kita berusaha untuk melakukan sebuah proses yang efektif dan sederhana, ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia seperti model gladiator begitu, gitu kan, tetapi dengan cara yang sopan. Untuk para perampas tanah disampaikan oleh para korban, silakan sewa pengacara yang banyak dan hebat-hebat, sedangkan korban perampasan tanah mungkin hanya akan ditemani beberapa orang saja, ketua dan beberapa analis yang menemani korban itu dengan korban tentunya, dan tim ahlinya silakan, apakah ada yang nanti dari ahli kriminal, ahli hukum pertanahan, dari hakim, kemudian juga dari berbagai kementerian, silakan dibuka di situ. Tetapi ketika prosesnya selesai, apakah itu 1 jam, 2 jam, 1 hari, karena ini perlu dicoba, maka setelah itu persoalannya selesai, tanahnya kembali. Nah, dengan cara seperti ini, semoga perampasan tanah itu tidak terus bergelora dan merambah kemana-mana, tetapi bisa selesai di bangsa ini. Dan intinya satu, bangsa Palestina yang jauh saja, Presiden Indonesia dan bangsa Indonesia berusaha mempertahankan tanahnya agar tidak terampas. Menjadi aneh dan luar biasa kalau perampasan tanah di negeri sendiri itu tidak diselesaikan atau cuma ditonton saja atau hanya berempati saja. Itu pasti tidak benar dan tidak adil. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita wujudkan keadilan di negeri ini dengan cara yang benar, cara yang baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terus berusaha, insya Allah kesempatan dan waktu itu tidak lama lagi akan datang, sehingga keadilan dan kebenaran ini akan mulai terwujud di bangsa ini. Karena krisis dan pandemi ini, teman-teman semua, itu sungguh butuh kepercayaan, butuh kerjasama, butuh bergerak bersama, butuh bersama-sama untuk berkorban, saling tolong-menolong, kemudian juga butuh dukungan yang sangat kuat dari masyarakat kepada pemerintah. Nah, selama seperti cerita tadi, dianggap ini main-main, ini tidak sungguh-sungguh, permainannya masih tetap uang, permainannya tetap kekuasaan, dan yang seperti itu, ini pasti sungguh memberatkan negeri ini untuk keluar dari pandemi dan krisis ini. Nah, oleh karena itu, semoga apa yang diusulkan ini untuk tahap pertama, karena ada beberapa usulan lagi yang akan disampaikan tentu ketika prosesnya terjadi dan ketika pertemuan yang saling merindukan itulah yang akan diungkapkan gitu kan. Tetapi intinya adalah marilah kita cari jalan yang baik dan terbaik untuk negeri ini supaya
persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Soal tanah ini bisa diselesaikan, dan ke depan tidak lagi ada permainan-permainan di pertanahan ini yang sesungguhnya akan merugikan masyarakat. Karena di sisi yang lain kita tahu pemerintah pun ketika membeli tanah dengan harga yang baik gitu kan. Jadi ini sesungguhnya udah yang lebih baik, kemudian juga dengan banyak cara arahnya sebetulnya menuju yang lebih baik, tetapi penyakit lama ini belum diselesaikan. Nah, oleh karena itu mari kita tuntaskan semua ini sekali lagi dengan cara yang baik, dengan niat baik, dan tujuannya semuanya bertransformasi sehingga yang terjadi ke depan adalah hanya yang baiknya, yang kurang baik itu bisa diselesaikan dan tuntas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.